Salam. Salam. Shalom. Terima kasih atas kehadiran kita sekalian pada malam hari ini di rumah Bapak Fritz dan Mama Tin, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah rumah tangga pada saat ini. Kita akan mengikuti liturgi yang sudah disiapkan oleh Majelis Jemaat Ebenezer Weba. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Shalom dan puji Tuhan karena kasih-Nya terus menghangati kita dalam kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita tetap dipelihara dan hidup walau di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Karena itu, baiklah kita terus menyembah-Nya dan selalu punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, agar kita dimenangkan dan diselamatkan mengarungi hidup yang penuh ombak dan liku-liku ini. Dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 7c hingga ayat yang ke-8 berbunyi, "Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Jemaat Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat yang pertama. Tuhan Allah hadir. Kita berdoa. Persekutuan kita dalam ibadah saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih Allah Tritunggal memberkati kita. Amin. Kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat yang pertama. Kita menyerahkan kepada musuhnya.
Bapak, Ibu, dan kekasih Tuhan sekalian, tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena dari hari ke hari, dalam suka maupun duka, Engkau selalu setia menemani kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang ada ini, di mana kami dimungkinkan untuk menghayati persekutuan denganmu dan persekutuan antara anggota keluarga kami. Kuduskanlah dan sempurnakanlah semua yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami di sini, agar semuanya jadi kemuliaan nama-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dengan judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Kekasih Tuhan sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan, kita sama-sama mendengarnya dan di sini ditekankan bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, murid-murid Yesus atau orang-orang percaya mendapat kekuatan untuk pergi bersaksi tentang kemuliaan Allah di surga. Kehadiran Roh Kudus menjadi pertanda bahwa orang-orang percaya tidak dibiarkan hidup sendiri. Ada sebuah kisah yang kita sama-sama akan mendengarnya, di mana di negara Inggris ada seorang nenek yang hidupnya sangat-sangat saleh. Karena kehidupan nenek ini yang begitu saleh, sehingga nenek ini menjadi terkenal. Sebagai orang Kristen, gaya hidup nenek ini mencerminkan firman Tuhan, di mana kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen
bukan saja hanya menjadi pendengar daripada firman itu sendiri, tetapi kita dihimbau dan kita diajak untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan nenek ini sangat berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kesalehan hidupnya sehingga sampai ke telinga Ratu Elizabeth. Dan Ratu Elizabeth pun ingin berkunjung dan ingin bertemu langsung dengan sang nenek. Karena begitu takjubnya dia mendengar bahwa kehidupan sang nenek begitu saleh, sehingga ratu pun datang berkunjung ke rumah sang nenek. Pada saat tiba saatnya sang ratu berkunjung, para tetangga dan orang-orang yang mendengar bahwa sang ratu akan datang ke rumah nenek itu, semua orang pun berkumpul dan ingin melihat apa yang akan terjadi ketika sang ratu itu berkunjung ke rumah sang nenek. Ketika saat itu tiba, ratu datang bertemu dengan sang nenek, dan kita tahu bahwa percakapan antara sang nenek dan sang ratu tidak diceritakan, tapi pasti yang ada si nenek menceritakan bahwa kehidupan dia kesehariannya itu bagaimana. Dan ketika terjadi pembicaraan atau percakapan beberapa menit, kemudian sang ratu pun pulang. Ketika sang ratu Elizabeth pulang, maka orang-orang yang tadi di luar sana menunggu dan ingin melihat apa yang terjadi. Ketika Ratu Elizabeth pulang, maka datanglah orang-orang ke rumah sang nenek dan bertanya, menurut nenek, siapa tamu yang paling agung dan terhormat yang datang bertamu di rumah nenek? Dengan spontan nenek itu berkata, Ratu Elizabeth. Terus yang menjadi pertanyaan adalah orang-orang itu dalam hati mereka, dan bahkan ada yang spontanitas mengatakan kepada nenek tersebut, katanya orang Kristen, kok masa kita tanya tamu yang paling agung dan terhormat yang datang di rumah nenek, kok malah nenek jawab Ratu Elizabeth. Pikirnya bahwa tamu yang agung dan terhormat itu adalah Yesus Kristus. Dengan lantangnya, dengan tegasnya nenek itu berkata, tamu yang agung dan terhormat itu adalah Ratu Elizabeth. Tetapi kalau Yesus Kristus, dia bukan tamu. Kenapa? Karena Yesus Kristus, dia hidup di dalam diri saya sendiri lewat Roh Kudus yang ada di dalam hidupku. Karena ketika Yesus mati 2000 tahun yang lampau, dia bangkit, dia naik ke surga. Tetapi dia berkata bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau sendiri atau yatim piatu, tetapi aku akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam nenek itu, Roh Kudus yang sama juga ada di dalam kita pribadi, lepas pribadi. Sehingga apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena kasih karunia, karena tuntunan Roh Kudus. Jadi jangan pikir kita bisa berbuat baik, kita dapat menolong sesama, itu karena kuat dan gagah kita.
Tapi tahukah kita bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu karena pertolongan Roh Kudus. Bapak Mama sekalian, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita sebagai orang Kristen cenderung kita bilang kita orang Kristen, tapi kita bukan jadi pelaku firman. Orang yang beragama Kristen itu banyak. Bahkan kita bangga, agama apa? Apalagi dalam Kota Kupang ya. Oh, agama Kristen, kita kan mayoritas, bangga. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita menjadi pelaku firman? Karena orang Kristen identik dengan pengikut Kristus. Kalau sudah pengikut Kristus, berarti apa yang dikatakan oleh Kristus lewat firman-Nya, justru itulah yang harus berpadanan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, nenek ini dengan begitu bangganya dia berkata, "Oh, Yesus itu bukan tamu di sini, tetapi Yesus tinggal di sini. Yesus selalu bersamaku di rumah ini, di dalam kehidupanku setiap hari." Pengakuan sang nenek menegaskan kepada kita bahwa Allah senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita setiap hari. Di dalam pembacaan Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 berbicara tentang dua hal penting. Yang pertama, kepekaan melihat kebutuhan sesama. Apa artinya ini? Kalau setiap kita mengatakan bahwa kita orang Kristen, kita pelaku firman, kita pengikut Kristus, otomatis Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Contoh, ada orang yang susah, tidak usah jauh-jauh. Mungkin saudara kita di sekitar kita, tetangga kita, dia susah. Dan kita tuh punya, dan kita bisa menolong dia. Tetapi yang ada kita bilang, itu kan hidupnya dia. Saya kan, ini hidup saya. Apakah seperti itu ada Roh Kudus di dalam hatinya? Karena Roh Kudus yang menuntun kita melakukan pekerjaan baik. Untuk itu, firman Tuhan meminta kepada kita hal kepekaan. Yang kedua, kepekaan mengenali apa yang tidak ada dan apa yang ada pada kita. Artinya, apakah yang kita punya itu adalah milik kita sendiri? Ataukah itu Tuhan titip lewat kita untuk menolong sesama? Tapi cenderung yang kita lakukan adalah, ini kan punya beta. Beta yang kerja, beta yang capek, masa lu enak-enak saya mau minta? Apakah itu pengikut Kristus? Apakah itu yang namanya orang Kristen yang ada Roh Kudus di dalam? Apakah kita punya kepekaan? Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan tadi, di mana Petrus dan Yohanes memasuki tempat rumah ibadah, di mana di situ ada seorang lumpuh sejak lahir. Apa yang mereka katakan? Emas dan perak kami tidak punya. Kenapa? Karena orang tersebut
tersebut, dia menjadi peminta-minta di pintu gerbang indah. Dan Yohanes bersama Petrus mengatakan, kalau emas dan perak tidak ada pada kita. Tetapi apa yang mereka lakukan? Karena di dalam diri daripada Petrus dan Yohanes ada Roh Kudus yang memberikan kepada kami otoritas, kuasa, sehingga mereka berani menyatakan bahwa orang yang lumpuh itu bangun dan berjalanlah. Ini salah satu ciri orang yang ada Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dikasih kuasa dan otoritas. Apa yang dilakukan Tuhan, kita pun bisa. Dan itu terjadi. Mujizat Allah terjadi di mana orang yang lumpuh itu dia dapat berjalan. Dan itu menjadi kesaksian. Karena semua orang tahu dia kan yang biasa meminta-minta di pintu gerbang indah. Tapi hari ini dia bangun dan dia berjalan dan dia bersorak-sorak bersukacita. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penyertaan Tuhan itu, orang-orang percaya tetap bisa membuat keajaiban-keajaiban. Jadi kita pun bisa sebenarnya kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Contoh, seorang dokter yang sangat terkenal berkata, saya hanya membalut luka-luka, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah sendiri. Jadi di dalam dokter mempraktekkan kehidupannya, di dalam pekerjaan melayaninya, dia pun juga meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan sang pasien. Karena kita berdoa, tapi kita juga bekerja. Untuk itu, kita saat ini dibawa kepada satu pemahaman bahwa kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, apapun masalah yang kita alami, jangan takut. Terutama pada saat-saat seperti ini, akibat daripada virus corona ini. Di mana-mana orang semua takut, gelisah, susah. Karena kondisi yang membuat kita seperti itu. Tetapi marilah kita saat ini, dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah sama-sama mendengarnya, bahwa hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, bukan saja terjadi waktu 12 murid itu, tetapi kita pun semua pribadi lepas pribadi ada Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati setiap etape-etape kehidupan kita dengan proses kehidupan kita masing-masing, dengan berharap dan bergantung kepada Yesus yang mempunyai kehidupan itu sendiri. Lewat kekuatannya di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Kekasih Tuhan sekalian, cerita tentang sang nenek tadi yang kita sudah dengar mengajak kita sebagai orang-orang percaya untuk taat dan setia dalam memberitakan Injil atau kabar baik. Kita melakukannya tidak dengan kekuatan otot, tidak juga dengan kekuatan otak, tetapi dengan hati yang terbuka untuk dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam tuntunan Roh Kudus itulah orang-orang percaya dimampukan melakukan tanggung jawab
pemberitaan Injil yang melayani dan membebaskan. Di sekitar kita pun banyak orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi banyak juga yang masih terabaikan. Mari kita coba mencari apa yang dapat kita lakukan untuk menyatakan kasih Kristus kepada sesama kita. Sering kita dengar atau bahkan kita mengucapkannya, perbuatan kecil dan sederhana. Jika berasal dari kasih yang besar dan kecintaan pada Tuhan, pasti akan mengantar banyak orang untuk memuliakan Tuhan. Saya akan menutup dengan satu cerita di mana orang sekarang untuk beli beras aja susah. Saya lewat kantor pos, itu orang antri banyak. Saya tanya ada apa? Katanya antri ambil BLT. Ya, BLT-nya berapa? 600.000. Itu mereka antri dari pagi. Ada kejadian di mana orang mau beli beras, dia antri. Ketika antrian itu panjang, pada penghujung antrian itu datanglah seorang nenek dengan membawa cuman sekaleng susu kecil. Dia bilang, "Bapak, saya tak punya uang, tapi bolehkah saya meminta sedikit beras untuk saya masak?" Apa yang dikatakan oleh bapak itu? Tidak bisa. Saya tidak bisa memberikan Anda beras sekaleng saja. Dengan hati yang penuh sedih, nenek itu berbalik dengan menangis. Tapi apa yang terjadi? Sang bapak yang penjual beras itu, dia menyuruh anak buahnya, pikul beras 1 karung, ikut nenek itu dari belakang. Begitu nenek itu sampai di rumah, beras 1 karung itu pun sama-sama dengan dia. Terus nenek itu menangis. "Tadi kan saya minta 1 kaleng." Kata anak buahnya itu, "Saya disuruh antar 1 karung." Terus orang yang di belakang nenek itu, dia datang tanya sama si penjual beras, "Pak, tadi kan dia minta 1 kaleng, kok bapak kasih 1 karung?" Apa yang dijawab oleh bapak itu? "Memang saya tidak memberikan dia 1 kaleng sesuai permintaannya dia. Kenapa? Karena saya meminta kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada saya sangat banyak. Apakah saya hanya memberikan dia 1 kaleng?" Untuk itu dia bilang, "Saya harus memberikan lebih yang dari dia minta." Karena ada Roh Kudus, kepekaan itu ada sehingga dia dimampukan melakukan pekerjaan baik karena Roh Kudus. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau para rasul memberitakan kabar yang membebaskan ini di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, maka kita bertanggung jawab untuk memberitakannya di kota Kupang dan di sekitar kita. Sudahkah kita menjadi pelaku firman? Amin. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di tempat yang maha tinggi, terima kasih Tuhan, kami semua ada bersekutu di tempat ini karena kemurahan dan kasih Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus boleh memberkati persembahan keluarga di tempat ini dan memberkati seluruh persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup
bagi kami semua. Amin. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 381, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, ialah pengasih kasihnya. Aku selamatlah oleh kasihnya, oleh kasihnya kepadaku. Walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasihnya, oleh kasihnya kepadaku. Ayat upah dosaku, walaupun mengancamku, aku selamatlah oleh kasihnya, oleh kasihnya kepadaku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kita tenang dan siapkan hati. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Sorgawi yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di malam hari ini Tuhan, kami selaku anak-anak Tuhan, kami berkumpul bersama dalam rumah tangga keluarga Bapak Fritz dan Ibu Tin Bale. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami percaya sungguh hanya dalam tuntunan kuasa dan kasih-Mu kami dapat menjalani kehidupan ini dari pagi, siang, sore sampai malam ini. Dan kami bersyukur juga Tuhan, kami bisa ada dalam rumah keluarga Bapak Fritz dan Ibu Tin, rumah yang baru didirikan. Kami percaya ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kedua kekasih kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur karena kami percaya sungguh segala yang ada pada kami adalah pemberian Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Penatua. Bapa, kami menyadari sungguh terkadang kami melupakan bagaimana kami harus hidup bersama dengan sesama kami. Tetapi biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun kami, agar kami menyadari bahwa kehidupan kami ini semata-mata adalah pemberian Tuhan yang harus kami syukuri. Dan pemberian Tuhan itu juga tidak kami pakai sendiri, tetapi dengan tuntunan kuasa Tuhan juga kami dimampukan untuk berbagi kepada sesama kami yang memerlukannya.
Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu menuntun kami melaksanakan hal yang terbaik menurut Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, peganglah kedua tangan kami erat-erat. Berjalanlah bersama dengan kami, agar Roh-Mu yang kudus selalu menuntun kami untuk melakukan apa yang terbaik menurut Tuhan bagi sesama kami. Kami penuh dengan kelemahan, kekurangan kami, keterbatasan kami. Tapi Bapa, Engkau tidak terbatas. Engkau mampu melakukan yang terbaik menurut Bapa seturut dengan kasih setia, berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah kami dapat menikmati itu melalui pencurahan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sebagai anak-anak dari Ebenezer Rayon 20, kami bersyukur kami bisa melakukan ibadah rumah tangga ini, dan Tuhan menuntun kami. Biarlah segala yang kami buat ini berkenan di hati Tuhan. Kami yang hadir ini juga banyak pergumulan yang kami hadapi. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Tuhan yang Maha mengetahui segalanya. Mari Tuhan, campur tangan dengan kami. Engkau melakukan yang terbaik menurut Bapa, karena kami percaya tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Bapa membuka jalan, ketika Bapa campur tangan, maka setiap persoalan kami dapat Bapa atasi, dan kami akan menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Bapa sendiri. Saat ini juga Tuhan ada banyak pergumulan yang harus kami sampaikan. Kami bersyukur dengan anak Samuel Manu yang berulang tahun ke-7 tanggal 7 Juni kemarin. Juga bersama anak Prilly Lucy pada tanggal 8 kemarin berulang tahun ke-7 juga. Kami juga menyerahkan anak Feral Wanda dalam proses penyembuhan sakitnya. Bapa di sorga, kami juga tidak melupakan Ibu Oma kekasih kami, Oma Nuavea, dalam proses penyembuhan juga. Bapa berkati semuanya ini Tuhan, anak-anak dan Oma ini. Juga kami semua yang ada mempunyai hal-hal yang memberikan sukacita bagi kami semua. Sadarkan kami Bapa, bahwa semua sukacita yang kami nikmati hanya adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan keluarga besar Bale, Pak Fritz, dalam proses penyelesaian studinya. Bapak berkati tesis yang sedang akan dipertanggungjawabkan. Kami percaya sungguh pengharapan Pak Fritz pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan mampu memberikan yang terbaik bagi anakmu dalam melaksanakan tugas panggilannya juga di kantor. Juga Matin dengan tugas tanggung jawabnya, Tuhan berkati, apa itu di kantor atau di rumah Tuhan yang dipercayakan oleh jemaat Ebenezer Oiba, Tuhan mampukan dia dapat melaksanakannya. Keluarga besar Bale, Tolaik,
yang ada di Kupang atau dimanapun. Tuhan berkati mereka, berikan penghiburan bagi keluarga Tolaik atas apa yang mereka alami, yang dipanggil pulang oleh Bapak, Oma kekasih. Biarlah mereka menyadari bahwa segala sesuatu adalah rancangan Tuhan yang indah. Kami menyerahkan Jemaat Ebenezer Oiba, para pendeta, keempat pendeta kami, Bapak Pendeta Bobby, Bapak Pendeta Mod, Ibu Pendeta Nela, Ibu Pendeta Eda, dan keluarga semuanya, terutama dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka masing-masing. Tuhan berkati. Para presbiter, Ebenezer 1 sampai dengan Ebenezer 33, Tuhan berkati dalam melaksanakan tugas panggilan mereka memimpin dan menuntun jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tidak lupa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua rumpun petugas-petugas yang melaksanakan tugas mereka masing-masing, terutama dalam menghadapi situasi kondisi dunia yang mencekam ini. Dengan adanya virus corona ini Tuhan, kuatkan iman dan percaya kami Tuhan, bahwa hanya kuasa Tuhanlah yang memampukan kami untuk menghadapi segala tantangan ini, sehingga Tuhanlah yang memampukan kami menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera Tuhan. Tidak ada suatu kuasa pun di langit, di bumi, di bawah bumi sekalipun yang melebihi kuasa Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami yang dapat membebaskan kami dari segala tantangan cobaan dunia ini. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang kami inginkan. Kami terbatas Bapa, tapi kami percaya Bapa tidak pernah terbatas. Bapa yang Maha mengetahui yang terbaik menurut rancangan Tuhan itu. Bapa anugerahkan seturut kasih setia kuasa-Mu melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan menikmati semuanya itu Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Ajar kami supaya kami juga dapat saling mengampuni, saling peduli, saling membantu kepada siapa yang memerlukan bantuan. Sebagaimana apa yang telah Bapa buat melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur dan harapan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus itulah kami menaruh doa kami kepada Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan lagu penutup Kidung Jemaat 425, ayatnya yang pertama. Banyak jiwa dalam dosa.
Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian pada saat ini. Kita akan menerima berkat. Dalam Dia ada kepastian keselamatan. Arahkan hati mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah melimpah kita dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sepanjang masa. Amin. 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 Salam. Hidup
Tuhan.